dengan NPM 22220057, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Umum. Di sini saya akan mereview buku tentang komunikasi dan advokasi kebijakan yang ditulis oleh M. Husni Tamrin, Lailul Mursyada, Asy Widi Lestari, dan Agus Subianto dengan jumlah halaman 170 halaman. Dalam buku ini terdapat 12 bab dengan rincian sebagai berikut. Bab 1, kebijakan publik. A. Konsep kebijakan publik. Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai deklarasi resmi pemerintahan yang mencerminkan pilihan utama dalam mengatasi berbagai tantangan atau masalah publik. Kebijakan ini merupakan respon atas permasalahan yang timbul di masyarakat. Sebuah kebijakan publik yang efektif memiliki ciri-ciri tertentu seperti memiliki kelompok sasaran yang jelas, jangka waktu pelaksanaan yang spesifik, dan alokasi sumber daya yang mendukung realisasi kebijakan tersebut. Idealnya, setiap kebijakan publik lahir dari kebutuhan nyata. Artinya, kebijakan tersebut dirancang sesuai respon atau solusi permasalahan yang muncul dan dirasakan oleh masyarakat. Dalam proses pembentukannya, berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat biasanya terlibat untuk memastikan kebijakan tersebut relevan dan sesuai dengan kebutuhan. B. Aktor dalam kebijakan. Tamrin menyatakan bahwa aktor dalam kebijakan dalam konteks kebijakan publik adalah mereka yang selalu terlibat dalam setiap proses kebijakan publik. Terdapat 3 aktor utama yang umumnya diakui, yaitu aktor dari sektor publik, aktor dari sektor swasta, dan aktor dari masyarakat. C. Aliran kebijakan publik. 1. Aliran kontinentalis dan Anglo-Saksonis. Nugroho menjelaskan bahwa terdapat 2 pandangan utama dalam memahami kebijakan publik, yaitu kontinentalis dan Anglo-Saksonis. Aliran kontinentalis mengartikan kebijakan sebagai sesuatu yang berasal dari hukum, seringkali menyamakan dengan hukum, khususnya hukum publik atau hukum tata negara. 2. Aliran kebijakan publik di Indonesia. Nugroho menyoroti tentang kondisi di Indonesia. Secara objektif, pelaksanaan administrasi dan kebijakan publik di Indonesia seringkali disampaikan dengan hukum. Hal ini terlihat dalam praktik pengembangan kualitas kebijakan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Oleh karena itu, prioritas terbesar adalah meningkatkan kemampuan dalam menyusun naskah hukum atau legal drafting. D. Teori perumusan kebijakan. 1. The Rational Comprehensive Theory. Yang kedua, The Incremental Theory. Yang ketiga, Message Scanning Theory. Bab 2, Manajemen Kebijakan Publik. 1. Perumusan kebijakan. Tahap perumusan menjadi langkah pertama dalam keseluruhan proses kebijakan publik. Hal-hal yang ditentukan pada tahap ini akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik di masa mendatang. Penting untuk diakui bahwa perumusan kebijakan yang efektif bukan hanya konsep idealis yang penuh dengan prinsip-prinsip normatif, tetapi juga harus berfokus pada implementasi dan evaluasi. 2. Implementasi kebijakan. Dapat dikatakan bahwa implementasi suatu kebijakan adalah suatu proses penerapan kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakannya dilakukan berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan dan menuju tujuan yang disepakati sekaligus memberikan dampak pada masyarakat. 3. Evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah aktivitas yang berkaitan dengan penilaian atau estimasi terhadap substansi pelaksanaan dan dampak dari kebijakan. Dari perspektif ini, evaluasi kebijakan dilihat sebagai kegiatan yang berkesinambungan. Ini berarti evaluasi kebijakan tidak hanya terbatas pada akhir, tetapi dilakukan sepanjang proses kebijakan. Bab 3, Dinamika kebijakan publik. A. Konteks makro kebijakan publik.
Kebijakan publik makro adalah strategi dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan mempengaruhi keseluruhan perekonomian atau struktur sosial secara menyeluruh. Kebijakan jenis ini difokuskan pada indikator makroekonomi utama seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Tujuan utama dari kebijakan makro adalah menciptakan stabilitas ekonomi, pertumbuhan yang berkelanjutan, serta mengurangi ketidaksetaraan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki beberapa instrumen untuk menerapkan kegiatan makro, termasuk kebijakan moneter seperti pengendalian suplai uang dan suku bunga, dan kebijakan fiskal seperti pengeluaran pemerintah dan pajak. D. Arti penting kebijakan. 1. Berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 2. Berguna dalam meningkatkan profesionalisme praktisi. 3. Berguna untuk politik. C. Peran kepemimpinan dalam kebijakan publik. Dalam pelayanan publik, faktor kelembagaan sangat krusial dan berkaitan erat dengan kewenangan dan struktur organisasi. Meskipun aparatur dalam pelaksana teknis yang bertugas sesuai dengan tanggung jawab mereka, tetapi kewenangan sebenarnya ada di tangan pemimpin. Dengan gaya kepemimpinannya yang memiliki kuasa dan menginisiasi perubahan atau meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bab 4. Teori-teori pengambilan keputusan kebijakan. 1. Teori rasional komprehensif. Hogerwerf menjelaskan bahwa teori analisis kebijakan rasional komprehensif berlandaskan logika rasional dan menggunakan data serta informasi yang lengkap. Setiap analisis perlu dilakukan dengan hati-hati, ketelitian, dan perhatian terhadap detail. 2. Teori inkremental. Teori inkremental pada hakikatnya memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau dengan hanya melakukan perubahan-perubahan sebelumnya. 3. Teori pengamatan terpadu. Teori ini merupakan kombinasi dari teori rasional dan teori inkremental. Bab 5. Komunikasi publik. A. Komunikator. 1. Definisi komunikator. Komunikator adalah individu atau entitas yang memulai dan menyampaikan pesan dalam proses komunikasi. Dalam konteks yang lebih luas, komunikator adalah pihak yang mengirimkan informasi kepada penerima. Ada 2 kategori komunikator, yaitu komunikator personal dan komunikator institusional. 2. Jenis-jenis komunikator. Dalam hal ini, komunikator dipilih berdasarkan interaksi dengan khalayak. Windhal dan Olson membedakan komunikator ke dalam jenis-jenis berikut. 1. Citra diri sendiri. 2. Spesialisasi. 3. Profesionalisasi. 4. Ritualisme. 3. Syarat-syarat komunikator. Dari perspektif karakter berikut beberapa syarat yang harus dimiliki komunikator agar pesan yang disampaikan dapat diterima audiens. 1. Mampu memiliki kedekatan dengan khalayak. 2. Mempunyai kesamaan serta daya tarik sosial dan fisik. 3. Memiliki kepandaian dalam menyampaikan pesan. 4. Memiliki status kekuasaan dan kewenangan. 4. Gaya komunikator. Saat berkomunikasi, komunikator memiliki berbagai gaya dalam menyampaikan pesan. Gaya tersebut dapat berbeda tergantung pada situasi yang mereka hadapi. Berikut ciri-ciri dari beberapa gaya komunikator yang bisa ditemukan. 1. Komunikator yang membangun. 2. Komunikator yang mengendalikan. 3. Komunikator yang menarik. 4. Komunikator yang melepaskan. B. Proses komunikasi. 1. Prinsip dasar proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan gabungan makna dari simbol-simbol yang dikirimkan dari pengirim ke penerima. Komunikasi dari sudut pandang bagaimana manusia memberi makna pada simbol-simbol tertentu. Terdapat berbagai faktor atau elemen yang terlibat dalam komunikasi seperti pelaku, pesan, termasuk format, konten, dan penyajian.
medium komunikasi, saluran yang digunakan, waktu dan lokasi komunikasi, hasil dari komunikasi, potensi hambatan serta konteks saat komunikasi berlangsung. 2. Tingkatan proses komunikasi. Menjelaskan bahwa komunikasi dalam masyarakat dapat berlangsung dalam 6 tingkatan berikut. 1. Komunikasi intrapribadi. 2. Komunikasi antarpribadi. 3. Komunikasi dalam kelompok. 4. Komunikasi antar kelompok atau asosiasi. 5. Komunikasi organisasi. 6. Komunikasi dengan masyarakat luas. 3. Tujuan, fungsi, dan tahap proses komunikasi. Tujuan komunikasi jika dilihat dari sudut kepentingan komunikator yaitu memberi informasi, mendidik, menghibur, dan menganjurkan suatu tindakan. Adapun tujuan dari sisi komunikan yaitu memahami informasi, mempelajari, menikmati, dan menerima atau menolak anjuran. Dalam hal ini, Laswell menyatakan bahwa komunikasi memiliki 3 peran sosial. Pertama, mengawasi lingkungan. Kedua, menghubungkan berbagai segmen dalam masyarakat untuk mencapai kesepakatan mengenai lingkungan. Ketiga, melakukan sosialisasi dengan meneruskan nilai-nilai atau warisan sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. 4. Pengertian para ahli tentang proses komunikasi. Berikut penjelasan dari masing-masing ahli sesuai dengan konsep yang mereka miliki. 1. Proses komunikasi menurut Erwin B. Flippo. Menurut Flippo, proses komunikasi mempunyai 3 unsur pokok, yaitu pengirim isyarat, media atau mengirim isyarat, dan penerima isyarat. C. Unsur-unsur komunikasi. Secara umum, unsur komunikasi terdiri dari 7 unsur yaitu sebagai berikut. 1. Sumber. 2. Pesan. 3. Media. 4. Penerima. 5. Efek. 6. Umpan balik. Bab 6. Model-model komunikasi. A. Model komunikasi linear. Model komunikasi linear menggambarkan konsep komunikasi yang simpel di mana informasi disampaikan dari pengirim langsung ke penerima dalam aliran satu arah. 1. Model Aristoteles. Model komunikasi yang dikembangkan oleh Aristoteles dikenal sebagai model retoris atau model retorika. Aristoteles merupakan pionir dalam mengonsepkan model komunikasi verbal. 2. Model Laswell. Laswell pada tahun 1948 mengemukakan model komunikasi yang menggambarkan proses dan peranannya dalam konteks sosial. Model ini diartikulasikan melalui 5 pertanyaan utama. Siapa, apa yang dikatakan, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan efektif. B. Model komunikasi interaktif. Secara sederhana, interaktif mengacu pada komunikasi yang berlangsung 2 arah. Komunikasi interaktif merujuk pada proses di mana pengirim menyampaikan informasi kepada penerima dan mendapat respon langsung, baik itu melalui media online maupun offline. Interaktif dalam konteks komunikasi merujuk pada pertukaran informasi yang memungkinkan kedua belah pihak, pengirim dan penerima, untuk saling berpartisipasi aktif. Dalam model komunikasi tradisional, pesan biasanya disampaikan dari satu pihak ke pihak lain tanpa ekspektasi tanggapan langsung. Namun ekspektasi tersebut akan berubah dalam komunikasi interaktif. C. Model komunikasi transaksional. Komunikasi transaksional adalah suatu model di mana komunikasi berlangsung secara berkelanjutan dengan pesan yang dikirimkan diterima secara konstan dalam suatu proses komunikasi. Inti dari model ini adalah anggapan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam informasi atau pesan untuk dibagikan kepada orang lain. Ini menekankan adanya pertukaran informasi yang berkelanjutan di mana setiap pihak memiliki kontribusi atau sesuatu untuk disampaikan dalam interaksi tersebut. Bab 7. Bentuk-bentuk komunikasi. A. Komunikasi intrapersonal.
Komunikasi intrapersonal terdiri dari 3 elemen, yaitu komunikasi intra dan personal atau individu. Komunikasi didefinisikan sebagai proses di mana informasi ditukarkan antar individu melalui simbol-simbol, tanda-tanda, atau perilaku. Adapun istilah personal merujuk pada hal yang bersifat individu atau khusus individu. B. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal pada dasarnya adalah interaksi tatap muka antar individu di mana setiap partisipan mempengaruhi pandangan orang yang diajak berkomunikasi. Salah satu jenis khusus dari komunikasi interpersonal ini dikenal sebagai komunikasi adik-adik. Sebagai contoh, komunikasi interpersonal bisa berlangsung antara dua ibu dan anaknya, antara dokter atau pasiennya, dan antara siswa yang melakukan wawancara. C. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok terjadi ketika seorang komunikator berinteraksi dengan sebuah kelompok yang terdiri dari 2 orang. Jika kelompok tersebut memiliki anggota yang sedikit, maka jenis interaksi ini disebut sebagai komunikasi kelompok kecil. Sebaliknya, jika kelompok tersebut memiliki banyak anggota, maka komunikasi sebagai komunikasi kelompok besar. D. Komunikasi massa. Nuruddin mendefinisikan komunikasi massa sebagai komunikasi yang dilakukan melalui media massa termasuk media cetak dan elektronik. Bab 8. Teknik-teknik komunikasi kebijakan. 1. Persuasi. Rillardo mendefinisikan persuasi sebagai metode komunikasi yang bertujuan mengubah keyakinan, pandangan, niat, atau perilaku seseorang melalui kata-kata dan isyarat nonverbal, baik dilakukan dengan kesadaran maupun sebaliknya. 2. Kampanye. Kampanye merupakan aktivitas komunikasi terstruktur yang bertujuan untuk mencapai hasil khusus pada target audiens dalam jangka waktu yang ditentukan. 3. Lobby. Lobby dapat didefinisikan sebagai suatu upaya oleh pihak yang memiliki tujuan tertentu mendapatkan dukungan dari pihak yang memiliki kewenangan atau pengaruh dalam rangka mencapai tujuan tersebut. 4. Komunikasi pemerintah. Komunikasi pemerintah merupakan bentuk dari komunikasi antar manusia yang berlangsung dengan lingkup organisasi pemerintahan. Oleh karena itu, komunikasi ini merupakan bagian dari komunikasi organisasi dan terikat dengan konteks tersebut. 5. Human relation. Apabila diterjemahkan secara harafiah, human relation berarti hubungan antara manusia. Meskipun terjemahan ini teknisnya benar, tapi tidak merefleksikan esensi dari human relation. Inti dari human relation lebih menekankan pada aspek hukum atau manusianya. 6. Negosiasi. Menurut arti sebenarnya, negosiasi berarti perundingan. Negosiasi dapat diartikan sebagai komunikasi dua arah yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama. 7. Diplomasi. Diplomasi adalah metode komunikasi antar pihak yang melibatkan negosiasi oleh perwakilan yang diakui tradisi negara. Dalam hal ini telah ada sejak lama dan berkembang menjadi norma-norma hukum internasional. Bab 9. Advokasi. 1. Pengertian advokasi. Advokasi berasal dari bahasa Belanda yaitu advokat atau advocateur yang berarti pengacara atau pembela. Oleh karena itu, istilah advokasi ini sangat lekat sekali dengan profesi hukum. Adapun advokasi dalam bahasa Inggris yang mempunyai definisi sebagai to advocate yang mempunyai definisi yang tidak hanya membela, melainkan juga dapat diartikan mengemukakan atau memajukan, menciptakan, dan melakukan perubahan. Advokasi memiliki 2 makna utama. Pertama, berkaitan dengan profesi seseorang sebagai advokat yang memperjuangkan keadilan bagi kliennya di pengadilan. Kedua, menyangkut tindakan pendukung atau memperjuangkan suatu tujuan atau maksud tertentu secara umum, tidak terbatas hanya di lingkungan peradilan. 2.
Kedua, jenis-jenis advokasi. Terdapat juga jenis-jenis advokasi yang dilihat dari legalitas normatifnya, yaitu sebagai berikut. Advokasi litigasi merujuk pada advokasi yang dijalankan melalui proses hukum di pengadilan. Terdapat dua jenis dari advokasi ini, yaitu A. Legal standing, yaitu merujuk pada klaim hukum yang diajukan ke pengadilan oleh individu atau kelompok seperti organisasi yang bertindak atas nama kepentingan masyarakat. B. Class action, yaitu merupakan bentuk tuntutan hukum yang biasanya berkaitan dengan permintaan kompensasi dan diajukan oleh sekelompok orang atau entitas tertentu. 3. Unsur-unsur advokasi. Unsur-unsur advokasi yang meliputi A. Tujuan, B. Data, C. Sasaran, D. Pesan, E. Pelaksanaan, F. Evaluasi, G. Dana, H. Koalisi. Prinsip-prinsip advokasi. Prinsip advokasi biasa dijadikan sebagai acuan dalam menyusun advokasi yang efektif. 1. Advokasi memiliki pendekatan yang realistis. 2. Advokasi harus dilakukan dengan sistematis. 3. Advokasi teknis adalah advokasi yang memerlukan kerjasama. 4. Advokasi strategis, advokasi yang berkaitan dengan penerapan kekuasaan. 5. Kegiatan advokasi. Menurut teori John Hopkins University, ada sebuah model advokasi yang sering disebut model A. Dalam konsep tersebut, advokasi dibagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama, analisis, kedua, strategis, ketiga, mobilisasi, 4, aksi, 5, evaluasi, dan 6, kesinambungan. Bab 10, advokasi kebijakan. A. Aktor dalam advokasi kebijakan. Dalam konteks ini, advokasi kebijakan memegang peran kunci. Advokasi kebijakan bertujuan untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan agar selalu berlandaskan pada transparansi dan responsivitas dalam setiap keputusan yang diambil. B. Tujuan advokasi kebijakan. 1. Perhatian substansi kebijakan. 2. Perbaikan proses penyusunan dan keputusan kebijakan. 3. Perbaikan pelaksanaan dan pertanggungjawaban. 4. Perbaikan persepsi dan sikap masyarakat atas kebijakan. 5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. C. Media dalam advokasi kebijakan. Media memiliki peran krusial dalam advokasi masyarakat, bukan hanya media cetak dan elektronik, melainkan yang berperan dalam mengadu. D. Langkah advokasi kebijakan. Advokasi adalah suatu mekanisme yang bergerak dan berubah-ubah karena melibatkan beragam pihak, ide dan tujuan yang senantiasa berkembang. Dalam melakukan advokasi terkait kebijakan publik, Sarma mengukuhkan 6 langkah krusial berikut yang harus diperhatikan. 1. Memahami inti dari kebijakan. 2. Mengakui risiko dan keuntungan dari kebijakan serta mengetahui pihak yang diuntungkan. 3. Mengenali pihak yang terpengaruh oleh kebijakan dan bagaimana dampaknya bagi mereka. 4. Mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. 5. Menyusun jaringan dalam kerangka formal seperti lembaga legislatif maupun normatif yang meliputi individu dalam proses kebijakan. 6. Memahami alasan dibalik dukungan jaringan terhadap kebijakan yang telah dirumuskan. Bab 11, strategi advokasi kebijakan yang efektif. A. Advokasi melalui media. Media telah menjadi instrumen kunci dalam mempengaruhi opini publik dan keputusan pembuat kebijakan. Kekuatan media dalam menentukan apa yang orang pikirkan tentang suatu isu membuatnya menjadi alat yang efektif untuk advokasi. B. Advokasi melalui pengadilan. Dalam dunia hukum dan kebijakan, advokasi tidak selalu dilakukan melalui saluran-saluran legislatif tradisional. Terkadang, saat saluran-saluran tersebut terhambat atau tidak efektif, maka para advokat dan pihak yang berkepentingan akan memilih untuk mengadvokasikan kebijakan melalui pengadilan.
C. Advokasi menggunakan jejaring. Penggunaan jejaring atau jaringan kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan telah menjadi salah satu pendekatan yang semakin populer dan efektif. Adanya jejaring akan menjadikan organisasi, individu, atau kelompok masyarakat dapat bergabung bersama untuk memperkuat suara dan meningkatkan dampak advokasi mereka. D. Advokasi melalui legislasi. Dalam ranah advokasi kebijakan, salah satu pendekatan yang paling umum dan tradisional adalah melalui legislasi. E. Advokasi melalui perundangan. Perundangan menjadi salah satu alat advokasi yang paling kuat karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat. F. Advokasi melalui peraturan. Penawaran sebuah pendekatan yang lebih spesifik dan detail dalam upaya mempengaruhi kebijakan dan praktik di masyarakat. 12. Policy Brief. A. Definisi Policy Brief. Policy Brief merupakan suatu sintesis dari evaluasi terhadap suatu kebijakan yang ditargetkan bagi para pengambil keputusan di tingkatan tertentu. Tujuannya adalah untuk mengenali masalah-masalah spesifik dan penyajian opsi-opsi kebijakan, temuan-temuan terbaru, serta saran-saran baru untuk kebijakan yang hendak dibuat. B. Fungsi Policy Brief. Pada dasarnya, Policy Brief memiliki dua jenis fungsi sebagai berikut. A. Dalam kapasitas advokasi, Policy Brief berfungsi sebagai panduan dalam memilih solusi tertentu. B. Dalam kapasitas eksploratif, Policy Brief memberikan wewenang tentang sumber daya yang diperlukan dan bagaimana kebijakan tersebut akan dijalankan. C. Urgensi Policy Brief. Studi merupakan sumber utama informasi dan saran bagi para pembuat kebijakan, namun seringkali temuan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan kurang efektif dalam berkomunikasi dengan para pengambil kebijakan. D. Kelebihan Policy Brief. 1. Penyajian yang ringkas dan menarik. 2. Ketepatan waktu. 3. Orientasi pengguna. 4. Logika kebijakan yang dijelaskan dengan sederhana. E. Karakter Policy Brief. Karakter Policy Brief dengan kelebihan yang dimiliki yaitu 1. Berfokus, artinya seluruh konten dalam Policy Brief harus berpusat pada pencapaian tujuan agar memenuhi ekspektasi audiens. 2. Profesional bukan akademik, artinya audiens lebih tertarik pada perspektif penulis mengenai isu dan solusi berdasarkan bukti terbaru daripada metodologinya dalam pengumpulan data. 3. Berdasarkan bukti. 4. Terbatas, artinya Policy Brief dengan ruang yang terbatas harus bisa berfokus hanya pada isu khusus. 5. Ringkas, artinya Policy Brief seharusnya tidak panjang. 6. Mudah dipahami, artinya bahasa dan argumen dalam Policy Brief harus jelas dan mudah dipahami. F. Policy Brief yang efektif. Dalam menyusun Policy Brief, Brindis menjelaskan kumpulan khusus untuk membantu pembuat kebijakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anggota parlemen sebagai referensi dalam pengambilan keputusan. Policy Brief menyediakan jawaban berdasarkan data yang dikumpulkan melalui berbagai pendekatan termasuk tinjauan literatur. G. Struktur penyusunan Policy Brief. Beberapa komponen di atas Policy Brief dapat disusun dengan sistematika sebagai berikut: 1. Judul, 2. Ringkasan, 3. Pendahuluan, 4. Metodologi, 5. Hasil atau temuan, 6. Rekomendasi, 7. Appendix, 8. Daftar referensi. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Bye-bye. Jangan lupa like, komen, dan share. Dah.